Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cici Arum Septiani. Kembali lagi di video Zoom saya. Kali ini saya akan membahas mengenai monitoring promosi kesehatan. Pastinya rekan-rekan dari kesehatan masyarakat tidak asing lagi dengan kata-kata promosi kesehatan. Nah, kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai monitoring promosi kesehatan. Sebelum kita beranjak lebih dalam lagi mengenai monitoring promosi kesehatan, kita harus tahu nih konsep dasarnya. Aku mau ngajak teman-teman flashback dulu buat ngeyakinin teman-teman udah pada tahu apa belum mengenai promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu merupakan suatu proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atau kontrol atas kesehatannya dan memperbaiki status kesehatan mereka. Atau ini, health promotion is the process of enabling people to increase control and to improve their health. Promosi kesehatan yang dikelola dengan baik secara parsial disebut juga dengan manajemen promosi kesehatan. Nah, manajemen promosi kesehatan sendiri merupakan sebuah proses yang dapat kita artikan sebagai proses untuk mengelola sumber daya manusia yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Nah, untuk mencapai status kesehatan yang baik, baik fisik maupun mental dan kesejahteraan sosial, setiap individu atau kelompok harus mampu mengidentifikasikan setiap aspirasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengubah atau mengantisipasi lingkungannya. Kesehatan sebagai sumber kehidupan sehari-hari bukanlah sekedar tujuan hidup. Namun, kesehatan merupakan sebuah konsep yang positif yang menekankan pada sumber-sumber sosial dan personal sebagaimana halnya dengan kapasitas fisik. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa promosi kesehatan yang menjadi suatu proses kegiatan agar setiap orang mampu meningkatkan kendali atas kesehatannya. Sedangkan setiap orang akan selalu hidup dalam lingkungan sosial yang selalu berkembang dan dengan seiring tuntutan zaman yang selalu berubah dan membawa konsekuensinya tersendiri. Karenanya, setiap orang saya rasa perlu terus memperbarui pemahaman dan kemampuannya mengikuti perkembangan zaman dan peningkatan teknologi. Demikian pula dengan promosi kesehatan itu sendiri, akan sangat membutuhkan adanya monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berlangsung. Perlu adanya pembaruan informasi maupun peringatan secara dini terhadap masalah yang atau kendala yang dihadapinya dan akan yang secara terus-menerus muncul. Nah, berdasarkan konsep dasar monitoring tersebut, sangat penting bagi pelaksana promosi kesehatan untuk melengkapi proses monitoring yang dilakukannya. Nah, kita akan membahas mengenai monitoring. Jadi, monitoring itu dapat kita artikan sebagai upaya, supervisi, dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaannya program sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Atau sering kita sebut monitoring itu disebut juga sebagai evaluasi proses. Nah, kita udah tahu mengenai monitoring itu sendiri apa, kira-kira tujuannya apa? Nah, ini tujuan dari monitoring itu kita dapat sedini mungkin mengetahui, menemukan, dan memperbaiki masalah dalam pelaksanaan program. Jadi setelah kita dapat mengetahui nih, setelah kita mengeluarkan program promosi kesehatan itu sendiri, kita langsung mengetahui apakah ada kendala dalam kita menyampaikan promosi kesehatan itu tersebut. Seperti misalnya, bagaimana strategi yang tidak berfungsi, mekanisme program mana yang tidak sesuai, apakah program sudah berjalan sesuai rencana, dan yang terakhir, contohnya seperti apakah ada masalah baru dalam pelaksanaannya. Nah, dalam monitoring ini terdapat tahapan-tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu, tahapan yang perlu kita laksanakan untuk monitoring promosi kesehatan adalah logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Jadi kita perlu finding data nih untuk melakukan
tahapan-tahapan monitoring. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil antara. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita akan mengetahui hasil antaranya. Dan yang ketiga, perilaku yang diharapkan. Jadi setelah kita mengetahui hasilnya, kita mengetahui perilaku apa sih yang kita harapkan setelah melakukan promosi kesehatan. Dan yang keempat, setelah kita melakukan perilaku yang diharapkan, jika ada kurangnya atau kendala, kita akan melakukan perbaikan kesehatan itu sendiri. Nah, ini merupakan manfaat dari monitoring. Jadi ada 3 aspek ya teman-teman. Ada dari segi manajemen, evaluasi, dan juga citra. Dari aspek manajemen, monitoring akan memberikan sebuah informasi tentang proses dan cakupan program kepada pimpinan program serta memberikan umpan balik pelaksanaan program. Jadi semacam feedback gitu ya teman-teman, feedback dari pelaksanaan promosi kesehatan itu sendiri. Lanjut dari aspek evaluasi. Monitoring yang tepat dan baik dapat menafsirkan hasil akhir program secara akurat. Jadi setelah kita melakukan promosi kesehatan, itu kan kita tahu nih, melakukan monitoring kan, tahu kurangnya di mana, kita perlu apa. Nah, itu di evaluasi ini kita dapat menafsirkan hasil akhir program secara akurat. Dan yang terakhir mengenai citra. Monitoring yang dilakukan dengan baik akan memberikan kesan bahwa pimpinan program sangat peduli terhadap sumber dana dan sumber daya yang diperlukan. Berbicara mengenai pimpinan, nah ini. Kira-kira apa sih yang kita pantau ketika kita melaksanakan sebuah monitoring promosi kesehatan? Jadi kegiatan monitoring itu dibagi menjadi 2, ada inputnya, ada outputnya. Jadi ketika kita melaksanakan promosi kesehatan itu, input apa yang kita dapat dan output apa yang bisa kita berikan. Inputnya itu bisa berupa materi, distribusi, media, jangkauan target, kegiatan program, dan juga sumber daya. Inputnya materi itu ya berupa materi promosi kesehatan yang telah kita berikan. Terus jangkauan target itu distribusi media, jangkauan target itu bisa kayak apakah sudah menyeluruh, apakah sudah mengena sih promosi kesehatan yang kita berikan gitu. Dan outputnya bisa dilihat dari hasil antara, yaitu apakah sasaran menerima pesan atau materi. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kayak sharing gitu ya teman-teman, terus kita ngasih pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang telah kita berikan, terus si audiens itu menjawab, kira-kira dari jawaban tersebut kita kan dapat menilai nih. Jika jawabannya sesuai, berarti si audiens itu mampu menerima materi yang kita berikan. Tetapi kalau si audiensnya banyak salah, misal banyak mistiknya di dalam mengerjakan soal tadi, survei tadi, berarti kan pesan atau materi kita kurang mengena atau kurang masuk nih ke dalam teman-teman audiens. Yang kedua, apakah sasaran memanfaatkan bahan? Selanjutnya, apakah sasaran merasakan manfaat bahan? Serta outcome-nya yang dilihat dari hasil intervensi berupa perilaku. Jadi setelah ini kan biasanya kita melakukan promosi kesehatan, mengasih materi, mengasih bahan gitu ya. Terus akan diserap, akan dicerna oleh si penerima atau audiens ini dengan mereka menerapkan sebuah perilaku yang kita promosikan itu tadi. Misalnya CTPS, cuci tangan pakai sabun, itu kan kita memberikan langkah-langkahnya dari 1 sampai langkah yang terakhir. Nah, ketika si audiens ini menangkap materi yang kita berikan, maka si audiens ini akan menerapkan CTPS yang baik itu bagaimana, langkah-langkahnya secara urut dan runtut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara-cara monitoring yang benar? Jadi ada 6 cara ya teman-teman. Yang pertama itu kita bisa melaksanakannya door to door atau kunjungan rumah dan melakukan diskusi dengan anggota rumah tangga. Yang kedua, melakukan wawancara mendalam mengenai materi yang kita sampaikan. Ketiga, kita bisa melakukan focus group discussion atau FGD ya teman-teman. Lanjutnya kita bisa melakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Yang kelima, kita bisa membuat angket. Yang keenam,
Bisa dengan cara sebuah artikel. Lanjut, nah nih, siapa sih yang melaksanakannya? Tadi kan di manfaat yang keenam, di manfaat promosi kesehatan yang terakhir, yang ketiga kalau nggak salah, itu kan ada poin citra. Nah, itu kan pimpinan akan mendapatkan sebuah apresiasi jika programnya itu berjalan dengan baik. Nah, ini ada penanggung jawab dan juga pelaksana. Di penanggung jawab sendiri itu ada pimpinan program yang melaksanakan. Sedangkan di pelaksana itu ada seperti staff provider atau pelaksana program, relawan yang terlatih, dan juga instansi yang terkait. Nah, kira-kira kapan sih kita dapat melakukan monitoring? Apakah setelah kita melakukan promosi kesehatan itu, ataukah sebelumnya, ataukah ketika kita memberikan sebuah promosi kesehatan itu sendiri? Jadi ada 3 waktu yang dapat kita lakukan untuk monitoring sebuah promosi kesehatan. Yang pertama itu selama perjalanan program. Jadi selama program yang kita berikan itu diiringi dengan monitoring. Dan yang kedua, setiap tahapan kegiatan. Dari tahap 1 ke tahapan kedua kita perlu monitoring nih, apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Jika ada penurunan, apa sih kendalanya? Nah, kita dapat sedini mungkin mengetahui masalah yang terjadi. Dan yang ketiga, setiap bulan atau setiap 3 bulan. Jadi, setelah perjalanan program, setiap tahapan kegiatan atau program perlu juga monitoring setiap bulan atau setiap 3 bulan selama program itu berlangsung. Nah, itu mengenai monitoring promosi kesehatan. Semoga materi yang saya berikan ini dapat memberikan paham untuk teman-teman semua mengenai apa sih monitoring kesehatan, promosi kesehatan, waktu kapan sih saya harus melaksanakan monitoring promosi kesehatan, terus siapa sih yang berwenang melaksanakan promosi kesehatan, tujuannya apa, manfaatnya apa, sudah saya jelaskan di video Zoom kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Ceci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.